Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Musaki Nugraha dengan NIM 23111050 2311102051. Hari ini saya akan menjelaskan soal, ada 4 soal. Ya, soalnya tuh ini. Perhatikan gambar berikut, jarkan grafik fx berwarna biru di atas. Apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Ada x sama dengan min 1, x sama dengan 0, x sama dengan 1,5, dan x sama dengan 2. Ya, saya sudah menjelaskan syarat kontinu fungsi fx jika fungsi terdefinisi di titik tersebut. Limit kiri dan kanan di titik tersebut sama dengan fungsi di titik tersebut. Syarat diferensial fungsi fx jika fungsi kontinu di titik tersebut. Turunan kiri dan kanan harus sama. Ya, yang pertama itu ada x sama dengan min 1. Pada lompatan di x sama dengan min 1 terdapat diskontinuisasi sehingga fungsi f min 1 tidak kontinu. Jika fungsi tidak kontinu, maka tidak ada diferensial. Ya, yang B itu ada x sama dengan 0. Fungsi fx kontinu di x sama dengan 0 karena nilai fungsi kanan dan kiri dari limit tersebut sama. Tapi ada perubahan tajam pada grafik titik sudut sehingga fungsi tidak terdiferensial. Dan yang ke C itu ada x sama dengan 1,5. Karena grafik halus tanpa lompatan atau kiri titik sudut, maka fungsi fx kontinu di x sama dengan 1,5. Dan grafik di titik ini halus dengan turunan kiri dan kanan sama, maka fungsi terdiferensial. Dan yang D itu ada x sama dengan 2. Fungsi fx kontinu di x sama dengan 2 karena garis tidak terputus, tetapi garis memiliki titik sudut sehingga fungsi tidak terdiferensial. Maka kesimpulannya itu ada di C, karena C itu memiliki fungsi kontinu pada fx sama dengan 1,5 dan memenuhi syarat diferensial. Ya, yang kedua itu ada soal diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Maka tentukan fungsi itu, kita harus mencari turunannya. Fx sama dengan ini tuh soal fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Turunan pertamanya tuh 3x pangkat 2 dikurang min 3. Ya. Nah, ini kita sudah menemukan. Dan yang kedua tuh menentukan kemiringan garis singgung di titik 1,0. Turunan fungsi telah dihitung. Turunan pertama sama dengan 3x min 3. Jadi substitusi x sama dengan 1. F1 berarti turunan pertama itu sama dengan 1. Kita masukin jadi substitusi 3 1 pangkat 2 min 3. Nah, ini tuh hasilnya 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka kemiringan garis singgung di titik 1, 0 adalah 0. Ya, yang C itu kita mencari persamaan garis singgung di titik 1, 0. Y dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita definisikan X1 dan Y1 itu sama dengan 1, 0. Y dikurangi 0 sama dengan 0x min 1. Y sama dengan 0. Berarti garis singgungnya adalah horizontal mendatar melalui sumbu X. Dan yang kedua itu ada karena garis singgung sama dengan 0, maka kemiringan garis normal menjadi tak terdefinisi. Garis vertikal X sama dengan A. A adalah abisis dari nilai X dari titik yang dilalui garis tersebut. Karena garis normal lalui titik 1, 0, maka X sama dengan 1. Nih, ada soal ketiga itu, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Nah, jawablah pertanyaan kondisi berikut. Kapan benda tersebut bergerak naik dan kapan benda tersebut bergerak turun? Dan yang soal C dan D itu, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas dan cekung ke bawah. Dan soal F itu ada tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Tentukan pada titik mana benda tersebut terbelok.
Nah, kita tuh mencari turunan dulu, fx 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2 x plus 1. Turunan pertamanya tuh ada x kuadrat min x min 2. Mencari titik krisis f1 x sama dengan 0. Jadi itu hasilnya tuh turunan pertamanya itu x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Faktorkan. Kita memfaktorkan x min 2 x plus 1 sama dengan 0. Nah, kita menemukan x sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kita menjawab soal A dan B. Tentukan tanda fx dan setiap interval. Interval min tak terhingga dan min 1 kita menggunakan x sama dengan min 2. Dan f1 min ini kita tinggal masukkan aja fx-nya itu sama dengan min 2. Fx min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 min dikurangi min 2 dan dikurangi min 2 lagi. Ini hasilnya tuh min 2 pangkat 2 itu 4 dan ditambah min 2 hasilnya 2 min ketemu min jadi plus. Jadinya plus kan 2 terus dikurangi 2 tinggal turunin aja. Hasilnya tuh 4 lebih dari 0. Berarti kita tuh menemukan benda tersebut itu naik. Pada interval min 1 dan 2, kita menggunakan x sama dengan 0. Nah, substitusikan lagi f1 turunan pertama 0 dan 0 pangkat 2 min 0 dikurangi min 2. Nah, sama dengan min 2 kurang dari 0. Kita menemukan juga berarti titiknya benda tersebut itu cekung ke bawah, turun. Nah, kita menentukan interval menggunakan interval 2 dan tak terhingga sama dengan x min 3. Kita substitusikan lagi, kita masukkan lagi 3 pangkat 2 dikurangi 3 min 2. 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 3 dikurangi min 2. Jadi hasilnya tuh 4 lebih dari 0. Berarti hasilnya tuh berarti cekung ke atas. Nah, kita menentukan interval naik pada x himpunan x himpunan min tak hingga sampai min 1. Oh, salah bacanya. Pada interval naik pada x himpunan min tak hingga min 1 sampai 2 dan sampai tak hingga. Dan pada interval turun pada x himpunan min 1 dan 2. Kita menentukan soal C dan D. Pada turunan kedua, kita mencari turunan kedua dulu. Tadi kan turunan pertama itu x kuadrat min x min 2. Kita turunan keduanya itu berarti 2x min 1. Kita menentukan titik belok menggunakan f turunan kedua sama dengan 0. 2x min 1 sama dengan 0, jadi x-nya tuh 1/2. Setengahnya lah. Kita menentukan soal C dan D ya. Untuk x kurang dari 1/2, pilih menggunakan x sama dengan 0. Pada f turunan kedua, kita masukkan aja x-nya tuh 0. 2, 0, min 1 sama dengan min 1. Berarti cekungnya tuh ke bawah. Nah, yang kedua tuh untuk x lebih dari sama dengan 1/2, pilih x sama dengan 1. Kita yang masukkan lagi x-nya itu sama dengan 1, 2, 1, min 1 sama dengan 1. Berarti cekungnya ke atas. Nah, pada lintasan cekung ke atas, berarti lintasan cekung ke atas itu pada x lebih dari 1/2. Dan lintasan cekung ke bawah pada x kurang dari 1/2. Kita menentukan soal E dan F. Titik kritisnya itu F min 1 sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 min 1/2. Ini tuh dimasukin min 1 karena x-nya tuh min 1, berarti pangkat 2 min 2 min 1 plus 1. Kita hitung
1/3 min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1/3 min 1/2 dengan X nya itu min 1 pangkat 2 hasilnya itu 1/2 min ketemu min plus, jadi ditambah 2 min 1 dikali min 1 itu hasilnya 2 ditambah 1 dengan hasil 13/6. Ini udah ada 13/6. Berarti kita menggunakan fx itu sama dengan 2, sama dengan 1/3, tinggal masukin aja 1/3 2 pangkat 2 min 1/2 2 pangkat 2 min 2 plus 1. Kita hitung 1/3 2/2 itu hasilnya 8/3. 1/2 2/2 dikali 1/2 dikali 2/2 itu hasilnya min 2. Terus 2 kali 2 sama dengan min 4. Hasilnya 4 plus 1. Kita hitung sama dengan min 7/3. Jadi titik belok, kita menghitung titik beloknya untuk soal ke F. Titik beloknya tuh X sama dengan 1/2. Kita masukin lagi F 1/2 1/3 kali 1/2 pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 1/2 plus 1. Berarti kita hasilnya tuh, kita langsung hasil aja min 1/12. Nah, kita sudah menemukan titik maksimum dan minimum. Berarti titik maksimumnya tuh di X sama dengan min 1 dengan fx dengan hasil 13/6. Nah, kita menggunakan dan kita menemukan titik minimum di X sama dengan 2 dengan fx sama dengan min 7/3. Nah, untuk soal yang ke F itu, titik belok di X sama dengan 1/2 dengan hasil fx sama dengan 1/12. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.